Kepada beliau waktu serta tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua alim ulama, tidak sayang kepada anak kecil, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fakir Abdul Somad ingin mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua anak-anakku, anak-anak muda saya sayangi, para alim, para ulama, para habaib, para kiai hadratul muhtaramin wal mukarramin. Hari ini saya sudah mohon izin, sebelah kanan didampingi oleh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Sebelah kiri alim ulama kita, kebanggaan kita, yang doanya kita harapkan, keberkahannya kita mintakan. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Fadilatul Syekh Kiai Haji Ali Karrar, matta'alallahu bituli umurihi. Amin. Hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Hadir juga bersama kita pimpinan Pondok Pesantren At-Taraqi Kiai Haji Faurak Alawi, hafizahullah wa saddadahu ta'ah, nafa'anallahu bi ghazi'i ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Adapun yang tidak saya sebutkan bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Bapak Fauzan beserta seluruh keluarga dan keluarga besar almarhum Haji Muhammad Nawawi beserta seluruh keluarga besar dan masyarakat yang hari ini kita berkumpul memperingati 1000 hari almarhum. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita hadiahkan, apa yang kita niatkan sampai mengalir sebagai amal jariah, tanda cinta kita kepada almarhum insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada tulisan di depan, Tretan Uas Sampang. Takbir, Allahu Akbar. Untuk almarhum Haji Muhammad Nawawi pada hari 1000 hari meninggalnya beliau, kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira nanti kalau dapat kabar berita dari Riau, Sumatera, Ustaz Somad meninggal dunia, apakah saudara saya di Sampang mau mengirimkan Al-Fatihah? Alhamdulillah. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Amin ya Allah. Doakan anak-anak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang mengatakan bacaan Al-Fatihah kita tadi tidak sampai, saya tidak marah. Saya cuma mau minta nama lengkapnya.
Supaya apa? Kalau dia meninggal saya kirim. Kalau sampai tolong cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti buat peringatan? Karena kata Imam Atha, dari kalangan tabi'in, dari kalangan salaf, orang yang meninggal dunia itu diuji 7 hari, 40 hari di kuburnya, maka dianjurkan untuk berkirim makanan dan doa. Itulah mengapa kita melakukan itu, bukan tradisi Hindu. Tanyalah saudara kita yang ada Hindu dimanapun berada, apakah pernah mereka tahlilan? Apa ada mereka membuat haulan? Apa ada mereka membuat yasinan? Tidak ada. Itu adalah dari Imam Atha, dari kalangan tabi'in, dari kalangan salaf. Salaf artinya khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, tsummal ladzina yalunahu, 1 abad setelah itu, tsummal ladzina yalunahu, 1 abad setelah itu. 3 abad pertama itu disebut generasi salaf. Jangan ikut kajian Ustaz Somad karena dia bukan salaf. Terus kamu ngaji salaf, guru kami salaf, berarti guru kamu umurnya sudah 1100 tahun. Kita bukan salaf, tapi kita pengikut ulama salaf. Yang kita ikut Imam Atha, Imam Atha adalah salaf. Yang kita ikut Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah, makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Yang kita ikut adalah Imam salaf. Kita mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau adalah kalangan ulama salaf, kita pencipta salaf. Jadi kalau ada orang mengatakan yang kita lakukan ini tidak salaf, yang salaf adalah dia, berarti dia salaf cap kaki 3. Saudara itu, iya salah sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama mesti kita pahamkan. Jangan sampai ketika kita disalahkan orang, dibid'ahkan orang, yang pertama kita ngamuk, kita marah, tapi dalam hati kita bertanya, jangan-jangan dia betul, saya batil. Orang yang tidak berilmu, tidak bisa mengerti, tidak paham, jangan-jangan dia betul, saya batil. Saking banyaknya orang batil, orang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Alhamdulillah, Pulau Madura, Sampang masih lagi dikawal oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga yang batil-batil akan tenggelam insya Allah. Yang tinggal hanya yang betul, yang benar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Fadzakir, ingat-ingatlah. Fadzakir, buatlah peringatan. Inna fa'atir dzikra, karena peringatan itu bermanfaat buat kita semua. Nggak boleh mengingat orang mati, yang sudah meninggal nggak usah diingat-ingat lagi. Tiba-tiba buat acara namanya Usbu Muhammad bin Abdul Wahab, sepekan 7 hari 24 jam kali 7 memperingati jasa-jasa Muhammad bin Abdul Wahab. Itu apa namanya? Itu namanya peringatan. Kalau peringatan boleh, kalau haul nggak boleh. Casingnya beda, Besti. Isinya sama seperti orang ketika dikasih ikan goreng, saya nggak makan ikan. Dikasih sup ikan, saya nggak makan ikan. Dikasih gulai ikan, saya nggak makan ikan. Tapi ketika ikan di blender, dicampur pakai tepung, jadi empek-empek kapal selam. Habis 3 mangkok. Tadi yang kamu makan itu ikan, bukan. Itu apa? Empek-empek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengenang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, diseminarkan, dikumpulkan murid-muridnya, dikaji manhajnya dalam tashih dan tad'if hadis. Untuk mengenang Syekh Ibnu Utsaimin, dibuatkan museumnya, ada kacamata yang selalu dipakai, ada pena yang terakhir dipakai menulis. Ini Ustaz Somad mengada-ngada, mana ada? Cari www.google.com, tulis Museum Ibnu Utsaimin, akan menemukan bangunan yang besar, isinya pena, isinya kacamata, untuk mengenang. Kalau mengenang manusia karena jasanya, karena kebaikannya, boleh. Maka mengenang kepala desa,
karena kebaikannya, mengirimkan doa. Mudah-mudahan kita pun juga nanti akan dikenang dan dikirimkan Al-Fatihah insyaallah. Tapi kata Imam Syafi'i, bacaan Quran tidak sampai. Ngapain kamu kirim Al-Fatihah? Al-Fatihah yang kau baca tidak sampai. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau mereka menghatamkan Al-Quran 30 juz, itu lebih baik. Kalau ada orang meninggal, apa kata Imam Syafi'i, diriwayatkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka hatamkan Al-Quran 30 juz, kana hasanan, yang paling afdal adalah baca Quran 30 juz. Kalau memang 30 juz, kenapa Ustaz Somad tidak baca 30 juz? Masih ada jadwal nanti malam dan besok pagi. Kalau tidak sanggup baca Quran 30 juz, satu qul huwallah thulutsal Quran. Inna hadza ta'dilu thulutsal Quran. Satu qul huwallah seperti 3 Al-Quran, maka 3 kali dibaca sepertiga, sepertiga, sepertiga. Itulah mengapa selalu kita baca Al-Fatihah, qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, karena tidak mampu sanggup sehatam Quran, paling tidak sepertiga Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah ya. Makanya di pondok-pondok tahfiz sebelum menghafal Quran 30 juz, hafal dulu surat Yasin. Kenapa? Karena hatinya sudah digenggam, yang lain akan dapat. Setelah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamat. Sanggup baca sehatam Quran, hatamkan Al-Quran. Nggak sanggup sehatam Quran, bacakan hatinya Quran. Nggak sanggup bacakan hatinya Quran, bacakan Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Nggak juga sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Nggak juga sanggup, pergi ke jembatan Suramadu. Terus sampai sana ngapain Pak Ustaz? Nggak usah aku kasih tahu, cari sendiri. Karena kalau saya kasih tahu nanti dia betul-betul nyemplung, saya yang dicari Pak Kapolres. Mudah-mudahan semua kita membalas kebaikan orang yang sudah mendahului kita. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Itulah tadi mengapa kita mendoakan, dibimbing oleh kiai kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa usilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daral khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur. Saya nggak hafal doa yang panjang Pak Ustaz, baca doa yang pendek. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang pendek pun nggak hafal, baca aja, nggak usah keras-keras. Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu cuma 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ta'awudz, a'udzubillah, basmalah, bismillah, hamdalah, alhamdulillah, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah setelahnya. Ya Allah, ini Bapak Kades baik sekali kepada kami. Waktu ngurus surat tanah enggak bayar banyak. Berikan dia kebaikan, berikan dia kesempatan. Kades-kades yang masih hidup mudah-mudahan mengikuti jejaknya ya Allah. Yang nakal-nakal cepat mati. Jangan doakan. Kalau ada orang yang tidak benar, Nabi tidak mengajarkan kita doa cepat mati, tapi Nabi mengajarkan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan diberikan hidayah kebaikan, hidayah istiqamah, hidayah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal. Nanti kalau saya mati, tolong bacakan
pada bagian kepala saya awal Al-Baqarah, pada bagian kaki saya akhir Al-Baqarah, pada bagian kepala awal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki saya bacakan akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir Al-Baqarah 3 ayat. Bukan pesan Abdul Somad. Pesan siapa? Itu pesan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Tidak mungkin sahabat Nabi melakukan perbuatan bid'ah. Pasti itu dia dengar, dia tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kitabnya guru Abdul Somad, itu dari kitabnya orang-orang yang gak jelas, itu dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Kitab ini sudah ditahqiq di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, Saudi Arabia oleh Bassam. Bassam mendapatkan gelar